Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anakku kelas 9, masih semangat, masih sehat semuanya. Saya berharap kalian dalam kondisi sehat walafiat, baik itu fisik maupun psikisnya, baik itu jasmani maupun rohaninya. Saya ingin mengingatkan kepada kalian yang sekarang sudah kelas 9. Ya, saya ingin begini loh, Dok. Sengaja ini videonya tidak saya buat dengan tampilan apapun. Saya buat dengan tampilan hanya layar putih. Saya berharap kalian bisa mendengarkan ini dengan baik-baik, dengan seksama, sehingga informasi yang akan saya sampaikan itu benar-benar masuk dan merasuk pada diri kalian. Kita anggap saja kalian ini dengarkan radio gitu. Jadi pada kesempatan kali ini, di pertemuan yang kesekian kalinya untuk mata pelajaran kemuhammadiyahan, satu himbauan saya, kelas 9 itu sekali lagi harus menjadi contoh. Ya, apapun kondisinya harus dinikmati, harus disabari, harus apa lagi? Pokoknya yang baik-baik, tanpa harus mengeluh. Jika ada persoalan, segera cari solusi. Jangan malah membuat gaduh atau apapun. Yang penting kalian itu belajar dengan baik, mengikuti kegiatan dan mengumpulkan kegiatan apapun itu kegiatannya, diusahakan. Bisa nggak bisa pokoknya ikut gitu loh, minimal itu. Namanya kondisi seperti ini yang memang harus mau bagaimana gitu loh. Seandainya kita boleh memilih, ya tidak akan kita mau sekolah begini, tapi tidak ada pilihan gitu. Ini adalah sekolah yang harus, model sekolah yang harus kita lalui, yaitu sekolah online. Maka tantangannya luar biasa. Di rumah ya saya ingin menyampaikan sih beberapa hal. Kemarin ada satu kasus kelas 9 itu, ketika ada kegiatan lain saya minta video, katanya malu. Saya tembusi orang tuanya, saya tanya orang tuanya kenapa nggak ngirim video, ternyata malu. Tapi saya perhatikan di medsosnya itu dia nggak malu gitu loh. Itu yang saya sayangkan loh, kok bisa itu. Apa memang ini dibuat alasan atau bagaimana? Saya ingin mengajak refleksi saja sih pada kesempatan ini, karena sebenarnya di pembelajaran nanti akan saya bacakan sedikit saja, karena sudah akhir dari sudah terakhir di bab 1 ya, sudah ini insya Allah terakhir pertemuannya. Nanti selanjutnya kita akan bertemu di bab 2. Nah, saya ingin mengajak refleksi pada kegiatan-kegiatan yang belum mengikuti, yang tugas tidak dikumpulkan, yang tidak mengumpulkan gara-gara mungkin pada waktu itu belum bisa mengakses. Tapi kan tidak selamanya. Karena kenapa? Saya sudah deteksi anak-anak yang mengumpulkan tugas dan yang belum. Dikira nggak dikoreksi. Sudah saya lihat. Nanti akan saya coba review khusus ya untuk tugas bahasa Indonesia, kemuhammadiyahan dan juga sirah nabawiyah. Ini himbauan bagi yang belum mengumpulkan, karena sebentar lagi kita akan penilaian atau UTS, PTS, penilaian tengah semester. Kalau kalian tidak mengumpulkan, apa yang mau kami nilai? Nah, itu pembuka. Kita sekarang masuk ke inti pembelajarannya. Kemarin kita sudah bahas apa? Kita sudah bahas tentang periodisasi Muhammadiyah yang terdiri dari sebelum kemerdekaan, kemudian sesudah kemerdekaan atau Orde Lama, Muhammadiyah masa Orde Baru, dan juga Muhammadiyah pasca reformasi. Nah, terakhir kita akan coba untuk mengulas. Saya akan membacakan dari buku ya. Nanti kita sambil renungkan. Ini sudah masuk di poin ketiga. Kalau yang kemarin periodisasi itu poin 2 ya. Yang di poin 2 ada 4 subpoin. Nah, kita masuk ke poin 3 yang berjudul
keteladanan pimpinan Muhammadiyah. Kalian ini rata-rata seorang pimpinan loh ya. Seorang pimpinan organisasi memiliki jiwa leadership yang baik, etos kerja yang tinggi, juga memiliki sikap yang dapat diteladani oleh pengikutnya. Sudah refleksikan? Seorang pemimpin harus begitu. Masing-masing di antara kalian adalah seorang pemimpin. Seorang imam atau pemimpin ibarat lokomotif kereta api. Bila digerakkan pada rel yang tepat, maka seluruh penumpang akan berada pada jalur yang benar dan segera sampai pada tujuan. Namun, bila kereta digerakkan bukan pada rel yang semestinya, pastinya akan membawa kerusakan tidak hanya pada infrastruktur kereta api, akan tetapi juga akan mendatangkan bencana bagi penumpang dan lingkungan sekitarnya. Nabi Muhammad SAW diangkat Allah sebagai Rasul, juga sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Rasulullah SAW dianugerahi keistimewaan dan juga akhlak yang mulia sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Yaitu tentang sosok Nabi Muhammad yang digambarkan dalam Al-Quran. Kemudian kita lanjut. Para pemimpin Muhammadiyah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga Dr. Kiai Haji Haidar Nasir saat ini memiliki kepribadian yang patut kita teladani. Keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah diantaranya sifat sidik, amanah, bertanggung jawab, tablik, mampu menyampaikan, fatonah, dan cerdas melekat pada diri pimpinan Muhammadiyah tersebut. Selain itu, pastinya banyak kepribadian yang dapat kita contoh dari gaya kepemimpinan tokoh Muhammadiyah tersebut sehingga layak menjadi pemimpin organisasi besar seperti Muhammadiyah. Belajar dari keteladanan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau mempelopori berdirinya Muhammadiyah dan menjabat sebagai Hofbestur atau Ketua Umum Muhammadiyah selama 10 tahun mulai 1912 hingga 1922, bahkan sampai akhir hayatnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki kegigihan dalam menegakkan kebenaran, berkorban pikiran, waktu, keluarga, bahkan dengan harta benda beliau lakukan guna mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam kondisi penjajahan kolonial. Bukan hal yang mudah memimpin masyarakat dan menggerakkan organisasi pada zaman tersebut. Beliau harus berani mengambil resiko. Hal ini dapat kita lihat pada saat penentuan arah kiblat dan didukung oleh para muridnya, sehingga sempat menerima respon dari masyarakat dengan dibakarnya surau yang telah beliau dirikan. Selama memimpin Muhammadiyah dengan sekuat tenaga beliau mengupayakan penegakan pemurnian Islam dan harus berhadapan dengan para penguasa yang bersitegang dengan tokoh masyarakat Namun semua itu beliau hadapi dengan penuh arif dan bijaksana dan tetap berperilaku baik dengan memberikan contoh yang real dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Seorang pemimpin memberikan arah dan keteladanan bagi pengikutnya menuju kepada tujuan besar dan yang terbaik bagi organisasi. Keteladanan yang baik akan membawa dampak yang positif baik untuk dirinya, pengikut dan juga organisasinya. Keteladanan seorang pemimpin termasuk memimpin organisasi besar seperti Muhammadiyah dapat dilihat dari 4 hal, yaitu 1. Keteladanan dalam berkeyakinan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Keteladanan dalam berperilaku.
atau akhlak. Ya. 3. Keteladanan dalam pengorbanan. 4. Keteladanan dalam memberikan solusi terhadap setiap persoalan. Nah, itu anak-anak akhir dari bab 1. Kita diingatkan kembali oleh bagaimana seharusnya kita dapat meneladani tokoh-tokoh pendahulu kita Muhammadiyah, mulai dari sikap keagamaan, sikap sosial, sikap kemajuan, dan sikap-sikap positif lainnya. Maka perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali selain kita memang harus meneladani Nabi Muhammad, ternyata banyak tokoh-tokoh terdekat kita yang bisa kita teladani. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan kembali, mereview kembali beberapa tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas pada pertemuan ini kalian cukup merespon apa yang saya bacakan tadi, ya, merespon apa yang saya bacakan tentang keteladanan kepemimpinan Muhammadiyah. Kira-kira selanjutnya mau bagaimana kalian ini? Nah, ketika melihat sosok-sosok keteladanan, tentang bagaimana kita beridola. Nah, ini banyak sosok-sosok yang sebenarnya bisa kita tiru idola, dan itu lebih dekat dengan kebaikan agama. Nah, itu saja. Terima kasih. Apa tugasnya? Mereview kembali, mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.